ask you that question to let them in? Because they have to. They need permission. Hai, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur cerita film horor yang berjudul Let Us In. Film ini adalah film horor fiksi ilmiah yang dirilis pada 2 Juli 2021. Let Us In adalah film yang bercerita tentang Jang Spear, laki-laki misterius yang berpakaian serba hitam, berkulit pucat, bermata hitam, dan berbau busuk. Mereka ini adalah makhluk luar angkasa yang datang ke bumi dan menculik manusia untuk dijadikan budak. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin baik lagi ke depannya dan kita lebih bersemangat lagi membuat konten-konten lainnya. Cerita ini dimulai ketika suatu malam, para kawula muda mengadakan pesta di dalam hutan. Saat itu, ada dua sejoli di mabuk asmara yang sedang memadu kasih. Namun tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kehadiran Jang Spear. Mereka mengatakan, "Kau akan izinkan kami masuk?" Will you let us in? I'm sorry, what? Dua pasangan ini merasa aneh dan berusaha menghindari mereka. Namun, mereka justru mematahkan tangan laki-laki dan memukul kaki si perempuan. Dan mereka pun dikabarkan hilang sejak saat itu. Keesokan paginya, Emily, seorang gadis berusia 12 tahun, sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah, di suatu ruangan kelas, ia diintimidasi dan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-temannya. Dari kenyataannya, Emily diperlakukan seperti itu karena ia dianggap membunuh sahabatnya di masa lalu. Yang sesungguhnya itu adalah kecelakaan dan mereka salah paham. Pulang dari sekolah, Emily menemui Christopher, sahabatnya. Christopher adalah bocah laki-laki yang jenius. Ia memiliki keahlian dalam bidang teknologi. Ia juga berambisi untuk menghubungi makhluk luar angkasa. Malam harinya, ketika Emily sendirian di rumah, ia didatangi oleh Jang Spear. Mereka meminta izin untuk masuk. Emily pun menolak dan langsung menutup pintu. Think you have the wrong house. Namun, mereka terus-menerus meneror Emily. Ia pun panik dan lantas menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Dan pada saat itu, salah satu dari mereka menerobos atap kamar mandi. Polisi pun datang ke rumah Emily, namun tidak ada tanda-tanda kejadian seperti yang diucapkan Emily. Polisi pun menganggap Emily gila karena hal ini. Pagi hari, Emily di rumah Christopher, dan pada saat itu Jessie, kakak dari Christopher, mengajaknya ke pesta kekasihnya. Yang ternyata, kekasihnya itu adalah kakak dari Scarlett, siswi yang membulinya tempo hari. Di sini, lagi-lagi Emily dibully. Ia pun geram dan langsung pulang. Dan pada saat di perjalanan pulang, ia melihat ada kakek misterius yang menatapnya. Masih di suasana pesta, Jang Spear kembali datang. Dan kali ini mereka menculik seorang gadis, di mana gadis tersebut merupakan salah satu teman dari Scarlett. Suatu malam, di rumah Emily kedatangan seorang jurnalis. Jurnalis tersebut bertanya kepada Emily perihal Jang Spear yang dilihatnya. Emily pun menceritakan semuanya. Pagi harinya, Emily dan Chris mencoba berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa. Awalnya, mereka mencoba-coba, ternyata berhasil tersambung. Dan di suatu malam, Jessie sedang bersiap-siap untuk pulang dari restoran tempatnya bekerja. Namun, lagi-lagi Jang Spear datang. Mereka meneror Jessie dan memaksa Jessie untuk mengizinkan mereka masuk. I'm sorry, we're actually closed. We open up again tomorrow morning at 11. Will you let us in? Jessie mencoba melawan mereka, namun mereka mematahkan kaki Jessie, dan Jessie pun hilang.
Ibu Jessie panik karena Jessie tak kunjung pulang. Ia bersama Chris dan Emily datang ke tempat kerja Jessie. Karena sejak saat itu Jessie menghilang, ia pun langsung menelpon polisi. Pagi hari, Emily dan Chris menemui si jurnalis. Hi, Mr. Lux. Si jurnalis pun mengatakan bahwa Jessie adalah orang ketujuh yang hilang. Ia memberitahu Emily jika kejadian ini pernah terjadi 50 tahun lalu dan ada satu orang saksi yang masih hidup. Ia adalah Frederick Munch, kakek misterius yang tempo hari dilihat Emily. Emily dan Chris pun bermaksud menemui kakek itu. Sampai di dalam rumah kakek, ia menceritakan semua kejadian 50 tahun yang lalu kepada Emily dan Chris. Ia mengatakan bahwa Jangspir akan datang ke bumi setiap 20 tahun sekali untuk menculik gadis dan laki-laki remaja. Emily bertanya, mengapa Jangspir selalu meminta izin untuk masuk? Si kakek pun menjawab, Jangspir membutuhkan izin untuk masuk, dan mereka menolak kata tidak. Mereka akan menculik lagi setelah 10 malam pertama dari penculikan, dan akan membawa mereka yang diculik melalui portal luar angkasa. Sebelum pulang, si kakek memberikan Emily sebuah peluit. Peluit itu bisa digunakan untuk memanggil para Jangspir dan membuat mereka kesakitan. Setelah itu, Chris dan Emily mencoba menghubungi Jangspir melalui alat komunikasi dengan tujuan untuk mencari tahu siapa Jangspir yang sebenarnya. Saat komunikasi berhasil terhubung, makhluk bernama Kluk itu mengatakan jika kelemahan Jangspir adalah sinar cahaya. Malam harinya, Emily menghubungi semua teman-temannya untuk menyelamatkan mereka yang diculik. Sampai di dalam hutan, mereka semua bersiap dengan senter di tangan mereka masing-masing. Emily pun meniup sebuah peluit, dan beberapa waktu kemudian para Jangspir datang. Namun, satu persatu teman Emily dan juga Christopher diculik Jangspir. Dan setelah kejadian itu, Emily tidak diperbolehkan keluar rumah oleh kepala polisi, karena dianggap akan memperkeruh keadaan. Emily yang panik dan ingin membantu Chris meminta bantuan neneknya untuk bisa keluar rumah. Dan ia pun berhasil. Saat itu, ia melihat lokasi Chris di dalam hutan. Emily pun bergegas pergi ke hutan, dan saat itu juga guru Emily datang membantunya. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka melihat satu orang Jangspir masuk ke terowongan. Mereka pun mengikutinya. Mereka menduga bahwa terowongan tersebut merupakan sarang dari para Jangspir. Dan mereka pun melihat semua orang yang diculik ada di sana. Emily dan guru itu pun mulai menyusun siasat untuk menyelamatkan mereka. Mereka mulai beraksi. Emily langsung meniup peluit, yang membuat para Jangspir itu kesakitan. Namun, ada seorang Jangspir yang menyerupai sahabatnya dulu. Emily pun lengah. Dan pada saat itu, ia dikepung para Jangspir. Di sisi lain, guru berhasil menyelamatkan yang lain, dan mereka pun menyelamatkan Emily. Emily dan yang lainnya menyelamatkan Chris yang akan dibawa keluar angkasa melalui sebuah portal. Saat situasi mencekam Emily, semua orang menghidupkan senter dan mendorong semua Jangspir masuk ke dalam portal. Mereka semua pun berhasil selamat. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Tak bosan kita mengingatkan kalian untuk like, komen, dan subscribe. Stay healthy, stay positive. Bye-bye.